Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Mariati dengan NPM 20220027 akan menjelaskan apa itu teknologi dan bagaimana perkembangan teknologi dari zaman praaksara abad 20 dan sampai sekarang. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Bahtiar Ahwan MPD. Baik, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi ini oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nah, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi abad ke-20 merupakan salah satu pendorong munculnya globalisasi. Maksudnya adalah teknologi baru yang berkembang. Seperti telekomunikasi memudahkan persebaran informasi, pertukaran pemikiran dan budaya di dunia yang menimbulkan adanya globalisasi. Teknologi zaman prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana manusia hidup sebelum mengenal tulisan. Api termasuk penemuan teknologi pertama manusia pada zaman ini, tetapi temuan pertama manusia bukanlah api, melainkan alat-alat batu, sesuai apa yang dikatakan Mark Moore, seorang arkeolog dari University of New England Armidale, Australia. Batu telah dimanfaatkan manusia untuk mempermudah kesehariannya sejak 3,2 juta tahun lalu. Teknologi zaman kuno. Zaman kuno di sini yang dimaksud adalah zaman setelah prasejarah. Sebelum abad pertengahan, zaman ini rentan, waktunya cukup lama, termasuk setelah zaman nabi-nabi, peradaban kuno, dan lain-lain, sehingga banyak penemuan-penemuan pertama yang menjadi dasar untuk penemuan selanjutnya ditemukan di zaman ini. Manusia mulai membuat teknologi untuk keperluan massal, seperti kapal dan bangunan. Pada zaman ini manusia sudah mengenal tulisan. Teknologi zaman pertengahan. Zaman pertengahan adalah sekitar abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Salah satu yang bisa kita sorot perkembangan teknologi pada masa ini adalah dari sisi seni. Pada masa ini banyak kesenian-kesenian baru muncul. Jika dilihat dari sisi geografisnya, benua Eropa lah rajanya pada masa ini. Perkembangan teknologi hampir semua dipelopori orang-orang Eropa. Ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat dengan ditemukannya rumus-rumus matematika dan teori-teori fisika. Yang selanjutnya adalah teknologi era revolusi industri. Teknologi pada masa ini banyak ditemukan berupa mesin-mesin yang menggunakan kemampuan produksi massal. Perkembangan teknologi pada masa ini merubahlah perilaku sosial orang-orang yang ada. Sebenarnya tidak ada periode waktu tertentu untuk era revolusi industri. Revolusi industri pertama kali terjadi pada abad 17 hingga abad 18. Revolusi industri ditandai dengan perubahan besar hampir di setiap sisi kehidupan manusia, yang tentunya saja tidak bisa lepas dari teknologi. Sekarang, kita tengah bersiap untuk menghadapi revolusi industri 5.2. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan teknologi abad ke-20 hingga sekarang yang menyebabkan globalisasi. Teknologi bukan lagi membantu manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Teknologi mulai diciptakan untuk memanjakan manusia, untuk dijadikan simbol sosial, contohnya mobil. Awal penciptaan mobil adalah untuk mempercepat manusia menempuh perjalanan jauh. Logikanya, hal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah mobil sesuai tujuannya adalah ban, bahan bakar, dan mesin. Tetapi sekarang kita bisa lihat mobil bukannya hanya sebagai alat transportasi. Dengan segala fitur canggih di dalamnya, mobil seakan menjadi indikator status sosial seseorang.
Salah satu lagi contoh teknologi yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan manusia, tapi hanya untuk memanjakan manusia adalah sistem belanja online. Manusia tetap bisa belanja tanpa koneksi internet. Tapi dengan adanya sistem belanja online, manusia seakan dimanjakan. Teknologi akan berevolusi atau mengalami regenerasi seiring berjalannya waktu. Teknologi akan terus melakukan pembaharuan mulai dari pembaharuan perubahan hingga wujud produknya. Hampir semua manusia sekarang ini menggunakan smartphone karena smartphone memberikan fitur-fitur yang mudah digunakan, modern dan bermanfaat. Selain itu, smartphone juga sering melakukan pembaharuan pada wujud produknya. Ini adalah alasan yang membuat manusia tertarik untuk menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone tidak hanya dari kalangan orang dewasa, anak-anak kecil dan remaja pun kini ikut menggunakannya. Selain mempunyai kelebihan, ternyata teknologi juga memiliki kekurangan. Contohnya penyalahgunaan teknologi komunikasi, yaitu dengan menggunakan smartphone secara berlebihan karena fitur-fitur yang disediakan di smartphone itu sangat menarik dan mudah digunakan. Manusia jadi terlena sehingga manusia jadi sibuk pada smartphone-nya masing-masing dan menimbulkan dampak yang buruk. Dampaknya yaitu manusia jadi kurang bersosialisasi secara langsung karena sibuk dengan teknologi komunikasi digitalnya. Juga manusia jadi lupa waktu seperti waktu ibadah, waktu istirahat, waktu belajar, dan lain-lain. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Jika ada salah kata atau salah penyampaian dalam materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.